dipersilakan ke Ustadz Jalal selaku Paib di KUA Kecamatan Bakan Madang. Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal 10 menit lagi ya. Kita manfaatkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahllanika wa rahmashibana ala bayyina asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu tamama. Wa la ta'ala bi kitabil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyama minkum wasalihin min ibadikum wa ibaikum wa yakunu fuqara min Allah min fadli wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha sarafka wa idza amarta ta'at wa idza ghibta anha khuzat bima li wa nafsiha. Yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang serta staf dan jajarannya, juga yang kami hormati para rekan-rekan penyuluh agama Islam ke Kecamatan Babakan Madang. Tak lupa pada seluruh calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Sebagai tanda syukur kita, sehat kita gunakan pada tempat-tempat yang diridhai Allah, diantaranya ya hadirnya di sini sesuai dengan undangan KUA. Ya. Undang semuanya, undang ya, undang. Artinya bagian dari rangkaian menuju satu pernikahan, di mana pernikahan itu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Cece tadi disampaikan bahwa nikah itu adalah sunnahku, an-nikah sunnati. Tadi ya dikatakan nikah itu adalah sunnahku, sunnahnya Rasulullah SAW. Selain menjalankan sunnah Rasul, begitu juga mendapatkan satu kenikmatan. Ibadah yang paling nikmat adalah pernikahan. Ya. Nah, sebagai tanda syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat jasmani dan rohani, kita gunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhai Allah, ya, di jalan yang sesuai dengan Allah ridhoi. Mudah-mudahan ya hadirnya di sini Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan perkawinan, di mana kita berada di negara Indonesia, ya, kita selaku kaum muslimin berada di negara Indonesia yang memadukan antara hukum syariat dengan hukum yang berada di Indonesia, di mana terkait dengan perkawinan, undang-undang yang mengatur tentang perkawinan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ya. Di dalamnya diantaranya mengatur tentang usia pernikahan yang pada saat ini yang dibolehkan, ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur tentang usia pernikahan yaitu usia 19 tahun. Ini udah cukup semuanya? Cukup ya? Udah cukup 19 tahun? Ada yang kurang? Kalau ada yang kurang berarti pulang lagi nih. Cukup ya? 19 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan. Itu diantaranya adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Kemudian selain itu, dalam menjalin suatu pernikahan, selain kita mengacu kepada undang-undang negara, kita juga wajib hukumnya mengacu kepada syariat agama. Karena sahnya pernikahan itu tentu harus sesuai dengan aturan syariat agama. Di mana
nikah itu dikatakan sebagai ibadah. Tadi dikatakan ibadah yang paling nikmat adalah nikah. Nah, kita katakan bahwa nikah itu adalah ibadah. Setiap ibadah itu memiliki suatu syarat dan rukun. Sama seperti sholat. Ada syarat, ada rukun. Apa syarat sah sholat? Syarat sah sholat itu apa? Di antaranya, syarat sah sholat itu adalah diantaranya adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil menghilangkannya dengan cara wudu. Enggak ngejawab apa enggak tahu apa pura-pura enggak tahu apa belum tahu sama sekali. Bagi yang belum tahu sama sekali, saya harapkan mulai saat ini ngaji lagi di rumah. Di rumah banyak majelis taklim, baik ibu-ibu, terutama ibu-ibu banyak majelis taklim di lingkungan rumah. Ada majelis taklim di rumah? Majelis taklim yang terdekat ada di rumah? Ada, karena wayahnya ngikut. Karena di situ banyak hukum-hukum syariat agama yang dikaji terkait dengan syariat agama yang harus kita jalankan. Jangan sampai kita salah dalam melangkah. Seperti tadi aja. Apa tadi? Menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Menghilangkan hadas besar dengan cara mandi wajib. Tuh. Itu adalah suci dari itu syarat sah sholat. Itu syarat sah sholat. Nah, begitu juga nikah, ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Apa itu syarat nikah? Di antaranya adalah satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Harus dalam keadaan beragama Islam. Kewajiban orang Islam. Satu apa? Ada syarat dulu, ya. Ada bagi orang yang baru masuk Islam. Kalau yang sudah Islam ya, yang kedua ya sholat, gitu ya. Yang pertama adalah syahadat, ada kewajibannya untuk menjadi orang Islam. Harus syahadat. Kedua, sholat. Nah ini sholat nih, seperti tadi udah disampaikan oleh Cece, menekankan tentang sholat. Dalam keadaan bagaimanapun kewajiban sholat tidak pernah gugur. Sampai dalam keadaan sakit pun udah, ya. Misalkan sakit pun, dalam keadaan lemah pun itu wajib sholat. Apalagi ini dalam keadaan pengantin pakai pakaian pengantin, nggak ada dispensasi, nggak ada dalam keadaan sakit payah pun sholat itu hukumnya adalah wajib. Jangan sampai ditinggalkan. Jangan menganggap murah, jangan menganggap enteng, karena itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditebus oleh yang lain, kecuali dalam keadaan tertentu yang ada uzur syar'i disebutnya. Ada uzur yang dibolehkan oleh syariat agama. Dalam keadaan sakit, sholat bisa enggak bari tiduran? Boleh enggak? Bari telentang boleh enggak sholat? Boleh. Bari miring? Boleh. Miring kiri kanan boleh. Bari tengkurap juga boleh. Kalau memang sholatnya hanya bisa tengkurap. Tahu tengkurap? Telungkup ya, tuh boleh. Badan udah nggak bisa gerak sama sekali, udah naon disebut lumpuh. Masih ada kewajiban sholat nggak? Masih. Hanya gerak mata doang, badan udah nggak bisa gerak, hanya mata doang bisa gerak. Masih wajib nggak sholat? Wajib. Itu saking wajibnya apalagi ini pengantinan baru, cuma kerugian memakai make up doang. Yang rugi kan ya
Yang punya riasan bukan rugi sih. Tukang rias pun udah punya perhitungan. Ya, waktu sholat itu zuhur, asar, maghrib, isya, ya, udah punya perhitungan, diperhitungkan. Jangan merasa rugi. Jangan merasa rugi dengan make up demi apa? Sehingga kita meninggalkan sholat, jangan sampai kayak gitu. Kenapa itu ditekankan? Ya, sholat itu tadi. Kita ini akan menjadi calon seorang ibu dan seorang bapak. Ketika nanti kita punya keinginan punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang tentram, keluarga yang penuh kasih sayang, keluarga yang soleha, anak soleha. Dari mana ngebentuknya, sementara kita sering meninggalkan sholat. Kaharti itu udah dibentuk dari siapa? Dari orang lain apa dari kita sendiri? Kita sendiri. Jangan mengorbankan diri kita, istri kita, anak-anak kita dengan tidak memulai dari diri kita. Ibda bin nafsik. Mulailah dari diri kita. Siap nih? Pokoknya sholat satu kali pun, satu waktu pun jangan pernah ditinggalkan. Dalam keadaan bagaimanapun. Ya, misalkan dalam keadaan lagi kerja di bengkel atau di mana, tanggung nggak? Kerjakan tetap sholat. Kita cuci tangan, bersih-bersih, sholat. Laksanakan. Insya Allah, ketika kita istiqomah mengerjakan ibadah, Allah memberikan rezeki kita. Ya, Allah akan memberikan rezeki kita yang terbaik daripada kita demi uang, tapi kita banyak meninggalkan sholat. Itu uangnya itu kurang bagus lah. Akan menjadi kurang bagus. meraih satu keuntungan materi, tapi dengan meninggalkan sholat, jangan kayak gitu. Nah itu ya, dimulai dari kita, siap ya. Jadi terkait dengan hukum ya, hukum syariat agama banyak banget yang harus kita jalani, yang sesuai dengan yang harus kita ikuti sesuai dengan syariat. Itu ada pembahasannya di pengajian fikih, tauhid ya, di majelis talim. Karena harus siap nih. Yang laki-lakinya kudu rajin datang ke majelis talim. Yang perempuan juga, apalagi perempuan hadir, dengerin, catat, dimasukkan ke jadikan ilmu. Syukur-syukur bisa dilaksanakan hari itu. Mungkin sebagai catatan, mungkin bisa lain waktu dilaksanakan. Nah, itu ya. Itu tadi pertama tadi harus dalam keadaan beragama Islam. Ketika yang satu Islam atau bukan Islam, maka pernikahan itu tidak. Kemudian yang keduanya baligh. Nah, terkait dengan baligh, baik laki-laki maupun perempuan, batasan baligh bagi kesemuanya adalah maksimal adalah 15 tahun. Tamam 15 sanatan. Sempurna 15 tahun laki-laki dan perempuan. Pada kenyataannya baligh itu beda-beda. Apa ciri baligh bagi laki-laki? Mimpi bahasa keluar sperma. Ini wajib tahu, baik laki-laki maupun perempuan wajib tahu. Karena apa? Kedepannya akan punya anak, dan kita harus tahu anak itu kapan dia balighnya, dan kapan kita harus menekankan pada anak itu melaksanakan kewajibannya. Hari ini misalkan hari Rabu tanggal sekian, si anak ini udah head, udah menstruasi, maka kita wajib hukumnya kepada anak untuk menekankan kepada anak melaksanakan kewajiban sholat. Ketika dibiarkan, yang dosa siapa? Tapi kita pengen punya anak soleh-soleha, pengen anak yang baik, berbakti pada orang tua, tapi kitanya nggak mau mendidik, masa bodoh. Tapi nanti akibatnya ketika anak itu tidak terbentuk menjadi anak yang penurut, anak yang soleh-solehah, ketika dia melakukan satu keburukan akan kembali kepada orang tua. Kalau bahasa ininya apa tuh? Hana caraka data sawala, anak cilaka bapak
kabawa anak banyak kasus tangkap polisi, kasus minuman keras, kasus judi, kasus dan lain-lain, pencurian, narkoba, itu akibat tadi orang tuanya mengabaikan anak-anak untuk dibentuk menjadi anak yang yang ke bawah siapa? Anak punya kasus, yang ke bawah siapa? Orang tua. Makanya dipersiapkan dari sekarang, ya, persiapkan diri kita dari sekarang untuk menjadi bapak yang soleh, istri yang soleha, untuk membentuk nanti anak yang soleh dan dari diri kita dulu. Jangan nunggu keajaiban. Enggak ada itu. Enggak ada. Semuanya harus dimulai dari diri kita, karena ya segala sikap dan perilaku kita itu ketika buruknya keburukan itu akan suatu saat akan kembali kepada diri kita, akan menimpa kepada diri kita. Nauzubillah, subhanallah, ya. Tuh. Baligh, ya, baligh. Kewajiban baligh bagi laki-laki di antara cirinya adalah mengalami basah sperma, dan kewajibannya adalah menutup aurat. Kewajiban menutup aurat bagi laki-laki adalah di bawah lutut sampai di atas pusar. Itu wajib hukumnya bagi laki-laki menutup aurat ketika dia sudah baligh. Ya, jangan sembarangan keluar ke pasar pakai celana pendek, kemana? Meskipun nggak ada pengaruhnya kepada orang lain, tapi dia sudah secara tidak terasa dia sudah melanggar syariat agama. Ketika aturan itu ditinggalkan, maka dia menyimpan dosa selama itu dia kerja. Ya, kemudian dikumpulkan dosa sedikit demi sedikit, maka dosa itu akan semakin banyak. Ketika kita banyak dosa kita, yang diharap banyak keberkahan. Ya. Jangan diharap banyak keuntungan dari anugerah dari Allah. Dia misalkan melihat orang lain, itu nggak sholat, nggak ngapain, tapi dia kaya. Ya jangan salah. Itu yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu sungkunan. Tahu bahasa sungkunan? Tahu? Sungkunan lebok ke siatah, tapi nanti akibatnya. Paham deh? Istidraj. Contoh istidraj itu seperti itu. Dikasih sama Allah, dia nggak sholat, nggak ibadah, nggak taat sama Allah, tapi dia dikasih sama Allah kekayaan dan sebagian cukup. Itu adalah suatu uluran, sungkunan, ya. Kalau bahasa kasarnya lebok dah, ya. Tapi nanti akibatnya akan menimpa kepada dirinya. Tuh. Jangan mencontoh orang yang misalkan dia nggak ibadah tapi dia makmur hidupnya, jangan begitu. Tetap kita dalam keadaan bagaimanapun jangan meninggalkan sholat, ya, dan ibadah-ibadah yang lain. Kita harus istiqomah. Maka ketika kita disedikitkan oleh Allah rezekinya, berarti Allah itu sayang. Ya, ketika kita ditakar kadar rezeki kita, maka Allah itu sedang dalam keadaan sayang kepada kita. Allah Maha tahu karakter kita. Allah Maha tahu karakter masing-masing manusia yang ada di bumi. Si Anu nih, kalau dikasih sama Allah anugerah melimpah nih, orang ini nggak akan benar. Pasti dia akan melenceng dan akan tersesat, akan menggunakan kekayaannya di jalan yang Allah tidak sukai. Maka disedikitkan, maka disitulah Allah menunjukkan bahwa Allah itu sayang. Harus husnuzon kepada Allah, harus berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka. Ya Allah, saya dikasih segini, alhamdulillah. Mungkin saya kalau dikasih banyak nggak tahulah saya itu akan kayak gimana, mungkin akan jahat pada orang, ya, kanlah dan lain sebagainya, jadi menjadi madorah. Kemudian balik bagi wanita, itu cirinya adalah dia mengalami menstruasi seperti tadi disampaikan tadi. Batasan paling lamanya menstruasi adalah, udah tahu nih. Nah, selanjutnya lebih banyak lagi nanti di majelis taklim. Nah, sementara segitu aja loh. Paling lamanya menstruasi bagi wanita 15 hari. Kudu tahu nih. Untung ngaji, untung ikut kesini, ya.
paling lamanya menstruasi bagi wanita adalah tentu menstruasi wanita ya. Enggak, iya. Adalah 15 tahun. Itu berarti dia 15 tahun. 15 hari. Ulangi. 15 hari. Ya, paling lamanya. Itu menurut syariat ya seperti itu. Ketika dia lebih dari 15 hari, 16 hari dia masih keluar darah, maka meskipun dia keluar darah, dia tetap berarti sudah datang kewajiban sholat. Tetap dia harus melaksanakan sholat. Itu yang darah yang ngocornya harus ditutup, disumpel pakai naon baik. Paham nggak? Kudu ditutup karena kewajiban melaksanakan sholat sudah datang. Itu 15 hari. Berarti kalau lebih dari 15 hari gimana ya? Wah iya. 15 lebih dari 15 hari itu namanya darah istihadah, namanya darah penyakit. Itu mah harus segera dibawa ke bengkel apa? Ya, dibawa ke dokter, konsultasikan kenapa ini, ada apa ini, apa ada penyakit di dalamnya. Yang sekarang itu udah macam-macam ya penyakit dalam tubuh kita, ada miom, ada kista, ya, ada segala macam lah kayak gitu ya. Periksa ke dokter, bukan ke bengkel ketok magic ya. Nah, berarti meskipun keluar darah di hari ke-16-nya itu dia melaksanakan sholat kudu dan harus ya jangan sampai keluar lah. Ditutup pakai naon apa namanya? Tutup ya. Itu diantaranya itu ya bagi wanita yang menstruasi. Kemudian yang sudah mengalami menstruasi itu memiliki satu kewajiban ya, kewajiban melaksanakan hukum yang disyariatkan Allah. Wajibnya harus dijalankan, yang haramnya harus ditinggal. Artinya yang dilarang Allah harus ditinggalkan. Beda dengan orang yang belum balik. Kalau orang yang belum balik, yaitu tadi di bawah berapa usia? Ya bukan usia. Artinya orang yang belum balik lah ya, tadi ya, dengan ciri-ciri tertentu. Yang dinyatakan belum balik, ketika dia meninggalkan kewajibannya, dosa enggak? Meninggalkan kewajiban dosa enggak? Enggak, karena belum melakukan satu yang diharamkan Allah, yang dilarang Allah, dosa enggak? Enggak. Misalkan dia minum minuman keras, anak belum balik, judi, dosa enggak? Enggak, karena belum balik. Kayak saya ya belum balik. Iya, ini belum balik nih. Tapi ketika orang yang dewasa melihat anak itu belum dewasa melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, maka yang dewasa itu hukumnya dosa. Terlebih orang tua. Itu aja. Karena waktunya terbatas. Semoga manfaat dan masih banyak hukum-hukum yang harus disampaikan terkait dengan ya kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan sebagai suami, kehidupan sebagai istri, tanggung jawab suami kepada istri, ya, pelayanan istri kepada suami, pendidikan kita kepada anak, banyak banget hukum-hukum terkait dengan itu, banyak banget harus dibahas karena waktu terbatas. Silakan cari lagi di rumah banyak pengajian, mulai ngaji sekarang mah. Jangan merasa saya masih muda masa nyampur sama nenek-nenek. Jangan kayak gitu. Yang penting kita datang ke situ dapat ilmu yang masih ini nih, yang laki-laki nih, nyampur sama kaki, nggak usah gengsi. Gabung karena mah, penting saya di situ duduk di situ dapat pahala, biarpun capek duduk di situ dapat pahala, kemudian kita dapat ilmu, ya itu aja pesan saya. Semoga manfaat dan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan bubar dulu, kita nanti foto bersama di tiang. Di sini. Di sini aja. Ini penuh kan. Oh iya. Jadi di foto bareng dulu ya. Nanti istrinya di depan, kita ngobrol. Di sini aja ya. Sekian kami tutup. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.